Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Selamat Paskah dan juga selamat untuk Anda semua yang pada hari ini ikut misa pada pagi ini. Mengapa? Karena berarti Anda telah sampai di puncak. Kemarin saya bilang di Acamanik bahwa rangkaian seluruh perayaan Paskah ini dimulai dari Rabu Abu, lalu semua ikut pertemuan Prapaskah 5 minggu, lalu ikut Minggu Palem, ikut Kamis Putih, ikut Jumat Agung, ikut malam Vigili Paskah, dan biasanya setelah itu nggak ikut Paskah. Padahal Paskah adalah puncak dari seluruh rangkaian. Jadi ibaratnya kalau kita ke Gedung Maria, yang tidak ikut misa pada hari ini baru sampai di lantai 8. Tinggal semeter lagi, tapi tidak sampai di puncak. Karena itu berbahagialah Anda yang pada hari ini ikut perayaan Ekaristi untuk kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, karena berarti Anda telah sampai di puncak. Dan sama biasanya kalau orang sudah sampai di puncak akan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan serta sukacita yang luar biasa. Bahkan ada pengalaman yang seringkali tak terkatakan oleh mereka yang bisa menggapai puncak gunung. Karena itu banyak orang yang berusaha untuk mendaki gunung untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan begitu seharusnya ketika kita sampai di puncak. Walaupun ngantuk, karena saya yakin juga terlalu panjang semalam perayaannya ya. Walaupun kita beruntung, karena bacaannya nggak sampai 7, hanya sampai 3. Kalau sampai 7 baru pagi ini mungkin selesai. Tapi ya sudah, masih beruntunglah. Dan harusnya kita mengalami kegembiraan dan sukacita pada hari ini karena kita telah sampai di puncak dari seluruh rangkaian perjalanan kita yang seringkali membosankan, menjenuhkan, dan mungkin juga kadang-kadang bolong sana-sini. Entah absen kita tidak ikut perayaan yang lain, absen kita karena tidak ikut pertemuan Prapaskah. Tapi seluruh rangkaian itu ibaratnya perjalanan untuk sampai pada hari ini, puncak dari segala proses yang terjadi. Ada perjuangan, mungkin juga ada kejenuhan dalam seluruh proses tersebut yang membuat orang merasa tidak yakin untuk sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita yang seringkali dipengaruhi oleh segala rutinitas yang kita temui dalam setiap harinya. Pagi berangkat sekolah, pagi berangkat kerja, siang pulang sekolah, habis itu main, malam pulang kerja, habis itu tidur. Biasanya, sampai lupa menyapa anak istrinya. Tapi ya sudah, orang kecapean kok. Apalagi kalau rumahnya di sebelah timur sana. Wah, pulang kerja itu perjuangan. Berangkat kerja, berjuang. Pulang kerja, berjuang. Istirahat sampai di rumah, tidur. Sambil berpikir, besok berjuang lagi dengan hal yang sama. Dan begitu seterusnya yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga tidak jarang banyak orang yang mengalami kejenuhan, kebosanan. Karena apa? Karena itu saja yang dilakukan setiap hari. Lalu akhirnya orang berusaha untuk mencari-cari sesuatu untuk bisa memberi semangat dalam hidupnya. Karena itu ada istilah healing. Entah jalan-jalan. Jalan-jalan kemana supaya bisa sungguh mengembalikan energi dalam hidupnya. Entah juga untuk melakukan kegiatan yang berbeda dari segala rutinitas yang ada. Demikian juga hal yang sama terjadi dalam hidup beriman kita. Setiap hari
berdoa. Dari pagi berdoa, malam berdoa, setiap minggu ke gereja, jam 6, jam 8.30 ke gereja. Dan setiap minggu ke gereja jam 8.30, bahkan duduknya di tempat yang sama. Setiap minggu. Lalu akhirnya orang mulai merasa bosan. Lalu ganti kegiatan. Sekarang ke gereja tidak lagi jam 8.30, ke gereja jam 6. Makin susah lagi karena perjuangan di pasar. Lalu akhirnya berpikir, sudahlah, saya ke gereja jam 17 saja. Jam 17.00. Lalu dia lakukan lagi jam 17. Tapi rupanya menjadi bosan lagi. Mengapa? Karena jam 17 itu jam yang seringkali membuat orang mengantuk. Sudah habis energinya. Pastornya juga. Minggu sore itu misa yang bikin malas sebetulnya. Untung hari ini saya nggak ada misa sore. Jadi masih semangat. Nah, di tengah segala kebosanan itu, kita bisa belajar dari para rasul yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Di tengah segala ketakutan karena mereka melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus Sang Guru dan Tuhan mereka itu wafat, juga di tengah segala kekecewaan yang mereka alami karena kenyataan yang harus mereka hadapi jauh dari harapan dan ekspektasi yang mereka inginkan dari Yesus. Sehingga walaupun mereka sering bertemu, mengalami perjumpaan satu sama lain, tapi itu rupanya tidak memberi semangat dalam iman mereka. Tapi ketika mereka melihat dan mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit dari Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihnya ini dengan segera berlari ke kubur. Hanya Petrus, karena umurnya sudah tua, kalah cepat dari murid yang dikasih oleh Yesus ini. Namun murid yang dikasih oleh Yesus ini mungkin hormat juga dengan Petrus yang dituakan, sehingga ia tidak segera masuk ke dalam kubur. Baru ketika Petrus datang dan masuk ke dalam kubur, ia juga ikut masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat sungguh bahwa jenazah Yesus tidak ada dalam kubur kosong itu. Dan peristiwa kebangkitan ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang terjadi pada diri mereka, dan akhirnya mendorong mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus dan menyampaikan seluruh pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sehingga pertanyaan yang mau kita renungkan pada hari ini, apakah peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan kita yang kita rayakan setiap tahun itu sungguh juga menjadi pengalaman yang luar biasa yang memberikan semangat dalam iman kita untuk semakin percaya dan beriman kepada Yesus. Untuk pada akhirnya kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Atau perayaan Paskah cuma sebagai rutinitas yang setiap tahun kita rayakan, tanpa sungguh bergejolak dalam iman kita. Ini juga yang mau kita renungkan. Sehingga setiap kali Paskah kita merasakan semangat yang luar biasa sebagai umat beriman yang percaya dan menyadari bahwa Yesus akan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Membuat kita siap menghadapi segala peristiwa dalam hidup kita, menghadapi segala tantangan, cobaan, dan juga hambatan yang harus kita jalani. Membuat kita tetap bersemangat dan percaya bahwa di tengah segala kegelapan hidup kita, Yesus bisa menjadi terang yang memimpin kita, yang memimpin jalan hidup kita. Di tengah segala sesuatu yang buntu, kita yakin bahwa Yesus akan menunjukkan jalan keluar dari seluruh persoalan hidup kita.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, semoga Paskah Kristus yang kita rayakan senantiasa membangkitkan semangat iman dalam diri kita masing-masing. Kita hening sejenak.